klik create, kemudian klik files, dan klik create lagi. Nanti akan tampil pilihan file yang akan kita buat, dan seperti pertemuan minggu kemarin kita pilih HTML, klik HTML ya, kemudian nanti akan tampil seperti ini, dan kita langsung kasih nama. Untuk penamaannya kali ini adalah aplikasi menghitung umur. Setelah itu klik create lagi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menghapus teks atau tulisan yang tidak diperlukan pada sintak HTML ini. Setelah menghapusnya, kita akan mulai membuat tahapan demi tahapan untuk membuat aplikasi menghitung umur. Nah, yang pertama ini di bagian heading ya. Heading ini adalah untuk penamaan judul. Heading 1 kita tulis di sini aplikasi menghitung umur. Langkah selanjutnya adalah kita mengetikkan tag form, kemudian spasi action, dan untuk action di sini kita kosongkan terlebih dahulu, dan berikutnya kita masukkan name, pada penamaan form kali ini kita akan kasih nama form hitung umur. Setelah itu tutup tag formnya, dan nanti akan muncul sendiri slash formnya. Langkah berikutnya adalah kita ketikkan tag table atau tabel. Berikutnya akan kita tambahkan batas atau border. Di sini kita akan beri nilai 0 atau 0. Kemudian kita tutup tag tabelnya, dan nanti slash tabelnya akan muncul secara otomatis. Langkah berikutnya adalah di dalam tabel kita akan mengenal istilah baris dan kolom. Nah, untuk di HTML ini baris itu kita menggunakan namanya tag tr atau table row, dan untuk kolom itu pakainya adalah td atau table data. Nah, di sini yang bagian pertama untuk td atau table data kita ketikkan nama lengkap sesuai dengan desain yang sudah kalian buat pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk di kolom kedua kita akan menambahkan sama dengan ya, jadi kita bikin td yang kedua atau table data yang kedua, kemudian kita ketikkan sama dengan. Pada kolom ketiga ini sesuai desain kita akan menambahkan text box atau text field yang di sini pada HTML kita akan menggunakannya itu dengan nama tag input dengan tipe text. Berikutnya kita tutup, dan nanti secara otomatis slash inputnya akan muncul sendiri. Langkah selanjutnya adalah kita membuat baris yang ketiga. Kita ketikkan lagi tr atau table row yang mendefinisikan baris pada HTML. Kemudian kita ketikkan td yang pertama atau kolom yang pertama pada baris yang ketiga.
Kita ketikkan di sini jenis kelamin. Kemudian untuk di kolom kedua kita akan mengetikkan sama dengan. Berikutnya untuk TD yang ketiga, pada baris yang ketiga ini kita akan menambahkan combo box. Dan combo box pada HTML ini kita akan menggunakan tag select. Kemudian di dalamnya ada tag option yang berupa pilihan, dan di sini kita akan ada dua pilihan untuk jenis kelamin, hanya dua pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita ketikkan sampai selesai. Langkah berikutnya adalah kita membuat baris yang keempat, yaitu untuk alamat. Langkahnya masih sama kayak tag 1, langkahnya masih sama kayak baris 1, 2, dan 3, yaitu kita membuat TR terlebih dahulu, TR atau baris, kemudian di dalam barisnya ada 3 kolom ya. Kolom yang pertama kita ketikkan untuk alamat, yang kedua untuk sama dengan, dan yang ketiganya di sini kita tambahkan tag text area. Text area ini tag yang digunakan untuk inputan teks lebih dari satu baris. Kalau misalnya tadi text field itu untuk satu baris, dan text area ini inputannya untuk lebih dari satu baris. Nanti kalau udah selesai, kita tutup text areanya, dan kita akan masuk pada baris yang terakhir, yaitu baris untuk pembuatan button ya. Di sini TR yang terakhir hanya ada satu kolom, dan kolom ini kita gabungkan dari yang 3 kolom menjadi satu dengan menggunakan call span yang nilainya adalah 3 ya. Kemudian kita tambahkan input tipe, dan button di sini kita akan tipenya itu menggunakan submit ya. Kemudian value-nya adalah kirim. Setelah itu kita tutup input yang pertama. Lalu kita membuat tombol yang kedua. Berikutnya kita tambahkan button yang kedua. Kita ketikkan lagi input tipe, masih sama kayak yang pertama, menggunakan tipenya submit. Tetapi di sini untuk value-nya kita ganti menjadi tutup.
Ya, setelah kita selesai mengetikkan semua sintak untuk aplikasi menghitung umur ini, ya, kita rapikan dulu. Lalu selanjutnya kita klik run dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kita zoom dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan tes menggunakan Chrome. Klik pada tanda titik 3 di atas, kemudian pilih Test with Chrome. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan coba inputkan di sini text field atau text box yang hanya bisa diisi satu baris. Di sini kita ketikkan nama, kemudian yang berikutnya tanggal lahir, kita bisa pilih tanggal dan lahir kita, kemudian diklik. Kemudian jenis kelamin, untuk jenis kelamin kita klik kombonya, kemudian pilih sesuai jenis kelamin kita, dan yang terakhir adalah alamat. Di sini menggunakan teks area bisa lebih dari satu baris. Nah, seperti ini kira-kira hasil dari aplikasi menghitung umur yang telah kita buat.